Dan hari ini aku mau bahas tentang sebuah buku yang bisa dibilang merubah hidupku. Ya, nggak se ekstrim itu mungkin, tapi jelas-jelas membuat beberapa perubahan di dalam hidupku. Kalau aku nggak baca buku ini, mungkin aku nggak kayak yang sekarang. Nah, buku apa sih? Mungkin udah lihat di cover juga. Bukunya adalah Ceng-ceng, Obsesi karya Laisisu. Oke, langsung masuk aja ke kronologisnya gimana aku bisa beli buku ini. Kapan aku beli buku ini? Aku beli buku ini hari Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2012. Ada di sini. Aku selalu nulis tanggal kapan aku beli buku, tulis di halaman pertama gitu. Jadi biar aku nggak lupa nih sebenarnya kapan belinya. Tapi buku ini udah diterbitin sejak tahun 2010. Iya, ini jadi aku beli yang cetakan tahun 2011. Cetakan tahun 2011 ini cetakan kedua atau ketiga. Sini. Oh, mana kelihatan nggak? Nah, jadi ada cetakan 2010 pertama, cetakan keduanya Januari 2011, dan cetakan ketiganya itu Juli 2011. Gimana aku bisa ketemu buku ini? Oke, lanjut ke kronologis gimana sih aku bisa ketemu buku ini. Padahal dulu aku nggak tahu siapa itu Laksisu, aku nggak pernah dengar novel yang judulnya Obsesi, tapi kok aku bisa nemu buku ini, nemu novel ini, dan aku beli. Jadi waktu itu hari Kamis tanggal 16 Februari 2012, yep, aku dan teman-temanku itu datang ke Gramedia di Solo kalau nggak salah. Iya, di Solo. Jadi waktu itu kami baru pulang dari lomba NSO, National Science Olympiad tahun 2012 di Surakarta, dan kita sambil nunggu mau ke bandara kita mampir dulu ke mall dan ke Gramedia. Aku lupa mallnya apa sih, pokoknya kita mampir ke Gramedia dan kita cari-cari buku gitu. Aku sebagai orang yang suka, aduh ini agak ribet, sebentar ya. Nah, aku sebagai seorang pecinta detektif Conan, sebagai seorang pecinta misteri, tertariklah sama sinopsis atau blurb bukan sih bacanya, yaitulah yang ada di belakang buku. Aku tertarik sama isi dari belakang buku ini. Setelah aku baca sinopsisnya, aku cari di rak-rak yang sama. Ternyata buku ini itu nggak berdiri sendiri. Ini buku pertama dari suatu series yang waktu itu sudah ada sampai 3 buku. Tapi di 3 buku itu belum selesai. Jadi aku sama temanku satu orang lagi bilang, kita beli buku ini yuk. Tapi karena ada 3 buku, aku beli 2, kamu beli 1 gitu. Terus kita berdua sama-sama setuju, kita sepakat, akhirnya aku beli 2. Yang pertama Obsesi ini, terus buku keduanya itu judulnya Pengurus Mos Harus Mati, dan temanku satu lagi beli buku ketiga yang judulnya Permainan Maut gitu. Kemudian bagian kedua, kenapa sih buku ini sangat penting buat aku? Kenapa aku bilang buku ini berperan penting dalam hidupku? Nah, buku ini yang aku beli, buku pertama ini, si Obsesi, bagian dari 4 buku yang aku baca sampai buku keempatnya kalau nggak salah aku masih SMP terbitnya. Kemudian ada series kedua yang masih sedikit berhubungan karena ada karakter yang ada di sini, ada di buku series keduanya juga. Itu ada 7 buku. Sampai aku kuliah tahun pertama kalau nggak salah, buku ketujuhnya dari series kedua itu terbit. Setelah itu ada buku lagi, ada series lagi maksudnya, yang terdiri dari 6 buku kalau nggak salah. Dan sampai sekarang aku udah kerja, itu masih belum terbit sampai buku ke-6-nya. Jadi yep, buku ini jadi awal dari obsesiku akan buku-bukunya Laksisu. Buku ini jadi awal dari reading listku yang isinya itu buku-buku Laksisu semua. Setiap tahun aku selalu nungguin bukunya terbit. Walaupun bukunya nggak terbit setiap tahun, tapi rata-rata setahun sekali gitu terbit ya. Kemudian selain mendominasi reading listku, buku ini
juga yang mengenalkanku sama teman-teman sesama pecinta misteri, sesama yang suka baca buku-bukunya Lexi Susi sebenarnya. Tapi dari situ kita jadi berteman baik, kita punya mungkin satu kesamaan gitu ya, kita tertarik sama hal-hal yang humor, romance, tapi ada thriller dan ada misterinya juga. Dan kita nggak suka hantu. Yap, kita lebih suka yang action thriller, mystery thriller seperti itu. Yap, jadi aku menemukan teman-teman baik lewat buku-bukunya Lexi Su ini. Dan you know who you are guys, I'm not gonna tell. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Seperti apa sih buku obsesi ini? Untuk kalian yang belum baca, mohon diingat bahwa ini bisa jadi mengandung spoiler. Jadi tolong jangan salahin aku kalau kalian tiba-tiba penasaran tapi ya kalau di spoilerin sih. Ini memang spoiler. Tapi pertama-tama aku mau bacain dulu sinopsisnya ke kalian. Halo, namaku Jenny Angkasa dan hidupku saat ini bagai deretan mimpi buruk. Pertama-tama, aku dimusuhi Hani, cewek paling populer di sekolah yang tadinya adalah sahabatku satu-satunya. Mantan sohibku itu kini menganggapku lebih rendah daripada amuba. Bahkan aku dikutuk untuk menjalani hidup sial selamanya. Kedua, dua teman sekelasku yang bernama sama denganku mengalami kecelakaan yang sangat mengerikan. Berdasarkan observasi umum, aku akan menjadi korban berikutnya. Bagaimana aku tidak deg-degan? Ketiga, aku mulai uring-uringan tinggal di rumah yang telah kudiami selama 6 tahun terakhir. Memang sih, kabarnya rumahku dihantui oleh wanita bergaun putih dan berambut panjang serta anak perempuan kecil. Tapi selama ini kami hidup berdampingan tanpa saling mengganggu kok. Kini mendadak beberapa kejadian aneh muncul di rumahku. Apa yang terjadi sebenarnya? Benarkah penyebab semua masalah ini adalah hantu-hantu masa lalu? Atau gara-gara kutukan Hani yang ternyata manjur banget? Atau mungkin ada misteri lain di balik semua ini? Oke, itu dia sinopsisnya. Dan aku gak tahu kalian gimana, tapi aku sendiri pas baca itu waktu aku kelas 2 SMP merasa wow, I'm gonna read this book. Ya, jadi aku baca buku ini mungkin udah puluhan kali sampai udah jelek banget ya ampun, padahal aku sayang banget sama buku. Aku sebisa mungkin selalu merawat buku baik-baik, tapi ya waktu gak bisa bohongnya, udah 8 tahun buku ini sama aku sampai kayak gini saking sering dibacanya. Terus depannya ada yang lepas juga, belakangnya biasa masalah buku. Lagian ini juga sempat dipinjam-pinjam sama teman gitu. Kayak masuk ke plot ya, ini bener-bener bakal spoiler, jadi mungkin gak usah lanjut kalau gak mau tahu spoilernya. Oke. Kok ada contekan? Ambil nyontek. Bagian pertama itu mengenalkan Jenny yang tadi bermonolog di sinopsis dan Hani, sahabatnya. Mereka berdua ini dikenal sebagai Hani dan Jenny karena mereka berdua ini ternyata sahabat yang tidak terpisahkan semenjak hari pertama MOS. Tapi mereka berdua ini kebalikan gitu sifatnya. Si Jenny anak cupu, diem-diem, sedangkan Hani ini anaknya populer gitu. Kemudian ada juga tokoh yang namanya Johan. Johan ini cowok aneh di kelas. Dia pakai kacamatanya itu kayak udah patah tapi diisolasi lagi. Kemudian dia suka ngomong hal-hal yang menurut Jenny itu mengerikan, tapi orang-orang lain gak menganggap begitu. Bahkan Hani sendiri suka menganggap kalau Johan itu ya bercanda aja. Johan sama Hani itu akrab, tapi Johan gak bisa akrab sama Jenny juga. Padahal Jenny dan Hani itu satu paket. Sampai mereka dikenal sebagai itu tadi julukannya Hani dan Jenny. Kemudian ada juga tokoh yang namanya Tony dan Markus. Markus ini
ini merupakan tokoh kesukaan aku dari pertama aku baca sampai sekarang, series ketiga, buku ke 4 tambah 7 tambah 5 ya sekarang. Tuh udah berapa? Markus masih tetap cowok di rangkaian Lexi Su Universe favorit aku. Oke, mulai dari Tony dulu. Tony ini kakak kelasnya Hani dan Jenny. Markus ini Markus juga sama. Jadi Tony dan Markus ini ada di kelas 12. Mereka berdua ini duo anak-anak pintar gitu. Tapi mereka juga rajin olahraga, sama-sama ada di klub judo. Bedanya Tony itu kesannya lebih out-out. Tony itu yang tipe sepatunya diinjak, yang seragamnya itu unik, yang rambutnya itu gondrong. Sedangkan Markus itu dideskripsikan oleh Kak Lexisu sebagai seseorang yang rapi jali, dengan kacamata berbingkai tanduk, dengan seragam yang keren, bersih, rapi, selalu begitu setiap hari. Sampai jumpa lagi, kakak-kakak. Wow, I know about you guys, tapi itu creepy banget, bikin merinding dan bikin aku gak sabar untuk baca buku keduanya. Dari situ aku obses banget sama buku obsesi. Aku gak bisa nunggu sampai aku harus baca buku keduanya. Terus setelah aku selesai baca buku keduanya, si pengurus Mas Harus Mati ini, aku buru-buru ke kelas sebelah, ke kelasnya temanku itu. Aku mau dong baca buku ketiga. Langsung aku baca, dan beberapa bulan kemudian, kalau nggak salah buku keempatnya, buku terakhir dari series itu terbit. Teman aku duluan yang beli karena aku nggak update kan waktu itu. Karena di Kota Bumi itu nggak ada Gramedia, toko buku itu nggak ada yang update gitu. Jadi aku tahunya dari teman aku yang dia ke Gramedia waktu itu di luar kota. Akhirnya aku baca semua bukunya, dan untuk kedepannya itu aku lengkapin bukunya, aku beli sendiri untuk buku ketiga dan buku keempat. Oke, segitu aja review buku obsesi untuk hari ini. Gimana menurut kalian? Udah baca obsesi atau belum? Please komen di bawah, dan boleh juga kritik saran buat aku. Mungkin selanjutnya aku bakal review buku Pengurus Mas Harus Mati, atau dari series yang lain dari buku-buku Lexisu, karena aku suka banget sama buku Lexisu. Yap, kira-kira begitu aja. Thank you for watching guys. Dadah.